The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Society 5.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Amalia dengan NIM 2017-202227 dari kelas 4 Perbankan Syariah E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Saiful Zuri Purwokerto. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah literasi media yang diampu oleh Bapak Reza Ega Miniswat MA. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu literasi media, kapan dan di mana literasi media itu digunakan, mengapa sih literasi media itu ada, dan siapa yang menggunakan literasi media, dan tentunya bagaimana peran penting literasi media untuk kita semua, apalagi kita sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya perkembangan teknologi saat ini berkembang semakin besar, di mana adanya literasi media juga ada literasi digital, yang mana di dalamnya kita dapat mendapatkan berbagai macam informasi dan wawasan, baik itu wawasan keilmuan maupun wawasan secara umum melalui media internet maupun sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Namun daripada itu, tentunya ada dampak negatif maupun dampak positif yang terjadi, apalagi dapat terjadi terhadap perkembangan literasi milenial. Karena remaja milenial ini sangat akrab, sangat dekat dengan perkembangan teknologi, dan generasi milenial ini sangat berperan penting bagi keberlangsungan bangsa sebagai agen perubahan. Nantinya mereka akan menghadapi berbagai perkembangan yang ada di era Society 5.0 dan era selanjutnya. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengkritisi dan menganalisis apa itu literasi media, ruang lingkupnya, dan bagaimana dampak yang terjadi daripada sosial media terhadap perkembangan media kreasi media. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Literasi media berasal dari dua kata, yaitu literasi dan media. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menganalisis, hingga mampu berpikir kritis. Sedangkan media adalah saluran komunikasi atau semua bentuk perantara yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat kepada orang lain. Jadi, literasi media merupakan kemampuan seseorang untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Kemudian, siapa, kapan, dan di mana literasi media itu dapat digunakan? Jadi, literasi media dapat kita gunakan oleh siapapun, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Kapan dan dimanapun kita berada, tentunya bisa dengan membaca melalui buku, koran, majalah, baik di perpustakaan, di sekolah, dan di rumah. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini yang semakin pesat, kita dapat menulis, membaca, mengkritisi suatu hal, dan mengakses semuanya dengan sangat mudah melalui media internet dan sosial media yang lainnya, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan banyak lagi. Mengapa literasi media itu ada? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya literasi media itu hadir sebagai benteng bagi khalayak dengan tujuan agar kritis terhadap media, sekaligus menentukan informasi yang dibutuhkan dan diperlukan untuk menopang kehidupan sehari-hari, baik dalam menghadapi berbagai permasalahan maupun terpaan media lainnya. Dan selanjutnya, bagaimana peran penting literasi media untuk kita semua? Tentunya, literasi media maupun literasi digital membuat teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa, dapat memiliki skill untuk berpikir kritis dalam menghadapi masalah, berkomunikasi dengan orang lain, budaya membaca, dan belajar menciptakan karya mereka sendiri. Terdapat beberapa dampak positif daripada media sosial terhadap perkembangan generasi milenial. Yang pertama, sebagai media education. Media sosial dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang sangat penting untuk menumbuh kembangkan
mengembangkan pendidikan remaja milenial. Yang kedua, sebagai tempat untuk ajang meraih prestasi, di mana generasi milenial bisa mengikuti berbagai macam competition yang dapat diikuti dengan mudah melalui sosial media. Yang ketiga, sebagai tempat untuk memulai dan mengembangkan bisnis untuk belajar berwirausaha, menumbuhkan pemikiran yang kritis, meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi, bertambahnya wawasan dan lingkungan pertemanan sehingga dapat berkomunikasi dengan orang lain, dan sebagai tempat promosi yang baik dan lebih murah. Negatif daripada penggunaan media sosial. Yang pertama, media sosial dapat menyebabkan gangguan mental seperti stres, kecanduan, kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan efek-efek yang timbul akibat penggunaan media sosial melalui gadget yang terlalu sering, seperti begal-begal, mata perih, jari-jari tangan sakit, dan sebagainya. Yang kedua, malas melakukan kegiatan, terutama dalam hal belajar. Yang ketiga, konsumtif, karena pengguna media sosial secara terus-menerus membutuhkan biaya, contohnya saja perihal pulsa atau paket data. Selain itu, maraknya penjualan online melalui media sosial membuat para remaja milenial dapat dengan mudah membeli berbagai barang yang tidak dibutuhkan. Mudahnya mendapatkan pengaruh buruk dari informasi yang dimuat, padahal belum diketahui kebenarannya yang masuk ke dalam pikiran tanpa disaring terlebih dahulu. Mari kita sebagai generasi milenial penerus bangsa untuk dapat memanfaatkan media sosial dengan baik sebagai media education dan ajang untuk meraih prestasi, serta dapat menggunakan media sosial dengan bijak, termasuk mencari informasi yang didapat untuk tidak langsung dibagikan, dan dapat meminimalisir penggunaan media sosial sehingga tidak berdampak buruk bagi dirinya. Sekian video dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.